mengaku ahlul bait. Tapi buktinya kok mereka seakan-akan kalau kita melihat fenomenanya itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Nah oke kawan, kali ini kita nggak usah banyak narasi ya. Saya ajak untuk nonton video Mbah Wahyu ya. Mbah Wahyu, beliau istiqomah sekali memerangi doktrin-doktrin oknum Habib ini. Seperti apa videonya kita tonton aja langsung ya. Bulan yang lalu gue minta dikasih bala sama habaib palsu supaya aku kena bala jadi miskin, stroke. Kok nggak stroke, kok nggak miskin gua. Ya gue ulangi lagi dah. Habib palsu yang ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, yang khotbah mulu, khotbahnya adalah kalau tidak mencintai habaib akan kena bala, akan masuk neraka begitu. Ya kan gue udah bulanan ngomongin gitu bahwa gue tuh gak suka sama habaib. Kenapa? Karena aku gak suka sama pembohong. Ya udah, biar lu buktikan lu itu cucu Kanjeng Nabi, lu kasih bala sama gua. Kan lu bisa di lodge 72 kali dalam seminggu. Lu bisa memadamkan api neraka jahanam. Betul, kita harus mencintai zuriyah Kanjeng Nabi. Tapi habaib itu bukan zuriyah Kanjeng Nabi, nasabnya terputus ya. Dan dari tes DNA dia itu genetikanya mayoritas Asia Selatan, India. Jadi tepatnya zuriyah Tuan Takur, pemain film India gitu. Jadi kalau kau percaya sama zuriyah Nabi palsu, kau bisa masuk neraka. Ayo. Apalagi kau mencium kakinya, itu bisa masuk neraka jahanam. Karena mereka bukan zuriyah Kanjeng Nabi, mereka zuriyah palsunya. Gitu loh, mereka bukan zuriyah Kanjeng Nabi, zuriyah Tuan Takur. Habaib itu. Kalau kita disuruh mencintai keturunan Kanjeng Nabi, benar, tapi bukan mencintai keturunan Ba'alawi, bukan. Mereka zuriyah Ubaidillah, zuriyah Tuan Takur. Drone gak drone Habib. Jadi debat ilmiah itu sudah dicontohkan oleh Nabi pada zaman dulu, Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi debatnya adalah bahwa yang maha kuasa itu siapa? Musa mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mematikan, bisa menghidupkan manusia. Lalu Fir'aun menjawab dengan membawa dua orang rakyatnya. Yang satu dibunuh sama dia, yang satu dibiarkan. Lalu dia berkata pada Musa, ini ilmiah nih, karena pakai bukti. Nih, aku juga bisa mematikan dan menghidupkan manusia. Yang satu tak bunuh, berarti aku bisa mematikan. Yang satu tak biarin hidup, berarti aku bisa menghidupkan. Lalu Musa berkata lagi, ya karena argumentasinya kalah kan, Lalu Musa mengatakan, Tuhan itu bisa memindahkan matahari dari timur ke barat. Nah, Fir'aun tidak bisa jawab karena dia tidak bisa membuktikan, dia tidak bisa memindahkan matahari dari timur ke barat. Itu ilmiah gitu loh, pakai bukti gitu loh. Begitu juga dengan nasab. Kiai Madudin telah melakukan penelitian bahwa nasabnya Ba'alawi itu putus ya, melalui penelitian buku. Ya harusnya dijawab dengan penelitian juga. Kan banyak mahasiswa IAIN itu yang ngambil S2 kayak, atau S1 kayak, atau doktor kayak, disuruh bikin tesis gitu untuk S2-nya gitu.
bahwa Pak Alawi itu masih nyambung gitu. Nah, kau Habib malah membantahnya dengan mengancam-ngancam gitu, bahwa yang tidak cinta kepada habaib maka dosanya tidak diampuni, ibadahnya tidak akan diterima Tuhan. Begitu. Ya, kau ngomongnya sih nggak gitu. Jadi ada itu kesurupan habaib gitu ya, terus ngomong kalau ahwal menikahi anak perempuannya habaib itu dosanya tidak diampuni dan ibadahnya tidak akan diterima Tuhan sebelum anak perempuan habaib itu dikembalikan ke perawanannya. Tahu kan, dikembalikan ke perawanannya, nggak usah dijelasin. Nah, itu kan nggak ilmiah gitu. Masa Tuhan itu dibandingkan dengan keperawanannya anaknya perempuan habaib? Itu kan kalau orang lain yang ngatakan itu udah penistaan agama itu. Bukan dengan cara nakut-nakutin kayak gitu. Jadi harus dibuktikan secara ilmiah. Tadi ya bikin tesis gitu. Yang kedua, secara ilmiah ya buktikan melalui tes DNA. Itu saja, simple. Ya seperti itu tadi kisah zaman dulu itu. Musa mengakui Fir'aun karena Fir'aun bisa mematikan dan menghidupkan manusia. Nah, lalu Musa karena udah kalah dia mengatakan bahwa Allah bisa memindahkan matahari dari timur ke barat. Nah, baru dia menang karena Fir'aun tidak bisa membuktikan. Itu ilmiah. Gitu, bukan dengan cara tesisnya Kiai Maduddin terus dibantah dengan berbagai cara menunjukkan karomah tapi hanya ngomong gitu. Ya nggak bisa gitu. Nunjukin bahwa punya karomah bisa memadamkan api neraka jahanam, itu kan nggak bisa dibuktikan, nggak ilmiah. Terus mengatakan bahwa bisa mi'raj 70 kali gitu, itu nggak ilmiah gitu. Nih, masuk akal nggak? Kalau Anda itu walaupun sholatnya bagus, ibadahnya bagus, kalau nggak cinta kepada habaib, tidak ada gunanya itu sholat itu gitu. Lu gila ya? Sholat itu menyembah kepada Tuhan. Kalau mencintai ya habaib itu mencintai manusia. Masa Tuhan tuh kalah sama manusia gitu? Itu baru mencintai. Sama saja bilang begini nih, kurang lebih analoginya. Lu sholat 1.000.000 kali nggak akan diterima kalau lu nggak cium kaki habaib, nggak cinta habaib, nggak nyembah habaib. Ya elah gitu. Otak lu di mana sih? Udah lu ngarang-ngarang menjadi cucu Kanjeng Nabi. Lu bikin statement-statement yang menyesatkan gitu. Mana buktinya kok cucu Kanjeng Nabi? Nasabmu putus menurut Kiai. Terus yang kedua, tes DNA nggak mau. Apa-apaan kok udah dosa tuh ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Terus kau mengatakan kalau tidak cinta kepada habaib percuma gitu. Sholatnya, ibadahnya nggak ada gunanya kalau nggak cinta sama habaib. Berarti habaib itu lebih hebat dong daripada Tuhan gitu. Nah, sholat itu kan menyembah Tuhan. Sholat menyembah Tuhan, sholatnya itu gagal, nggak diterima oleh Allah karena nggak cinta sama habaib. Itu kan sesat gitu, nggak masuk akal gitu. Masa kok lebih hebat daripada Tuhan? Aduh, gimana sih kok? Ini Mbak Wahyu ini sudah putus urat takutnya ya. Jadi terkait Habib-Habib Yaman, Habib-Habib Pak Alawi ini, kalau mereka zuriyah Nabi, benar keturunan Rasulullah, bagian dari Ahlul Bait, jadi kita lihat itu tidak akan seperti ini. Mereka mengaku zuriyah Nabi, mengaku Ahlul Bait, tapi buktinya kok mereka seakan-akan, kalau kita melihat fenomenanya, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kalau kita sebagai manusia bisa dikelabui,
bisa berabad-abad kita ditipu, sejarah kita bisa dipendam, catatan-catatan bisa dibakar, tetapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa untuk mengangkat, untuk menjatuhkan siapa saja. Dan kalau kita berpikir secara akal sehat, apa iya mereka betul-betul orang-orang yang datang dari negara Yaman berbondong-bondong untuk mengislamkan orang bumi Nusantara? Mereka sebagai zuriyah Nabi dengan membawa suri tauladan uswah Rasulullah, tetapi kok kayaknya ini seakan-akan secara umum, secara keseluruhan Habib-Habib Ba'alawi ini direndahkan. Ya, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehendak, yang punya kuasa, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.